Perkenalkan, nama saya Nurli Ramadhani dengan NIM P101222106 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian vitamin A, sumber-sumber vitamin A, fungsi vitamin A, angka kecukupan gizi AKG vitamin A, upaya pencegahan vitamin A, dan kekurangan serta kelebihan vitamin A. Berikut penjelasan dari saya. Oke, baik. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian vitamin A. Nah, yang pertama itu kita akan membahas vitamin A adalah zat yang tidak diproduksi oleh tubuh manusia sehingga harus diperoleh melalui makanan ataupun suplemen lain. Nah, vitamin A itu apa? Vitamin A adalah nutrisi penting yang termasuk dalam kelompok-kelompok vitamin yang larut dalam lemak. Nah, ini berarti tubuh manusia tidak dapat mensintesis vitamin A sendiri, sehingga kita perlu mendapatkannya dari sumber-sumber eksternal lain seperti makanan ataupun suplemen. Yang kedua itu ada vitamin A terdiri dari retinol, retinal, dan asam retinoat yang semuanya berperan dalam penglihatan, fungsi sistem kekebalan tubuh, dan pertumbuhan sel tubuh. Retinol, dan asam retinoal ini adalah bentuk-bentuk aktif dari vitamin A. Nah, mereka memiliki peran kunci dalam berbagai proses biologis. Misalnya, retinal ini diperlukan dalam pembentukan pigmen visual di mata yang mana memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas. Yang kedua itu ada fungsi penglihatan. Nah, ternyata vitamin A ini sangat penting untuk kesehatan mata. Tanpa vitamin A yang memadai, risiko-risiko masalah penglihatan seperti kebutaan malam dan kekeringan mata itu menjadi meningkat. Yang ketiga itu ada sistem kekebalan tubuh. Nah, vitamin A juga sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat. Ini membantu dalam pembentukan pemeliharaan sel-sel kekebalan tubuh. Yang terakhir itu ada pertumbuhan sel tubuh. Ternyata juga vitamin A berperan dalam regulasi pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh, termasuk sel kulit dan membran mukosa. Yang ketiga itu ada sifat vitamin A larut dalam lemak yang memudahkan tubuh untuk menyimpan stok-stok vitamin yang cukup lama. Maksudnya ini vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak, berbeda dengan vitamin-vitamin yang larut dalam air. Nah, hal ini berarti tubuh dapat menyimpannya dalam jaringan lemak dan hati untuk digunakan pada masa-masa depan. Ini memungkinkan tubuh untuk mempertahankan persediaan vitamin A untuk jangka waktu tertentu yang bermanfaat jika pasokan makanan kita tidak mencukupi untuk beberapa waktu. Nah, jadi vitamin A memiliki peran-peran penting dalam kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, serta pertumbuhan sel tubuh. Dan penting juga untuk mendapatkannya melalui makanan ataupun suplemen karena tubuh manusia tidak dapat memproduksinya sendiri. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi vitamin A. Yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, vitamin A juga memiliki peran penting dalam memelihara kesehatan sel-sel di seluruh sistem pencernaan kita. Nah, ini membantu dalam optimalisasi penyerapan nutrisi. Nah, ini terutama sangat penting karena pencernaan adalah kunci untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi-nutrisi yang cukup dari makanan. Yang kedua itu ada pertumbuhan sel tubuh. Nah, vitamin A memainkan peran kunci dalam regulasi pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh. Ini termaksud sel-sel penting seperti sel darah merah yang membantu dalam transportasi oksigen dan sel kulit yang membentuk lapisan luar kulit. Yang ketiga itu ada memperpanjang penglihatan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa komponen penting dalam vitamin A itu yaitu retinol yang mana berkontribusi secara signifikan dalam memelihara kesehatan mata. Nah, ini memungkinkan kita untuk penglihatan yang lebih baik terutama dalam kondisi cahaya yang rendah. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah-masalah penglihatan termasuk kesulitan untuk melihat di malam hari atau bisa disebut dengan kebutaan malam. Nah, pentingnya memperhatikan asupan vitamin A harian. Kenapa? Karena hal ini memperhatikan kebutuhan asupan vitamin A karena hal ini bervariasi tergantung pada faktor seperti usia, jenis kelamin, maupun kondisi individu lainnya. Nah,
Untuk orang dewasa, vitamin A yang diajarkan untuk asupan vitamin A adalah 700 sampai 900 mikrogram untuk pria, sementara untuk wanita itu ada 600 sampai 700 mikrogram. Ini membantu memastikan tubuh untuk mendapatkan jumlah vitamin A yang cukup serta memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber vitamin A. Nah, sumber-sumber vitamin A ini dari apa saja? Nah, sumber-sumber vitamin A ini bisa kita peroleh dari hewani maupun nabati. Nabati itu contohnya seperti sayur-sayuran hijau. Nah, contoh dari sayur-sayuran hijau itu yang disebutkan seperti bayam, kangkung, sawi. Semua itu mengandung senyawa beta-karoten, yang mana beta-karoten adalah prekursor atau zat pendahulu dari vitamin A. Nah, ketika dikonsumsi tubuh, dia akan mengubah beta-karoten sendiri menjadi vitamin A. Ini adalah contoh penting dari sumber vitamin A dari tumbuhan atau dari sayur-sayuran. Nah, ada juga makanan laut. Nah, ikan lemak seperti salmon dan tuna bersamaan dengan kerang, kepiting, dan udang adalah sumber makanan laut yang kaya akan vitamin A. Selain itu, makanan laut juga mengandung omega 3 asam lemak yang memiliki manfaat tumbuh tambahan untuk kesehatan jantung dan otak. Selanjutnya itu ada olahan susu. Nah, olahan susu juga ternyata seperti keju kadar atau susu dan mentega juga mengandung vitamin A. Selain itu, mereka juga mengandung lemak yang penting untuk tubuh dalam memproses vitamin tersebut. Dan lemak membantu dalam penyerapan dan penggunaan vitamin A. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan vitamin A. Nah, ciri-ciri kekurangan vitamin A itu apa? Yang pertama, ada ketidaksanggupan melihat dengan baik di tempat terang. Nah, kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan masalah penglihatan, terutama dalam kondisi cahaya terang. Orang yang mengalami kekurangan vitamin A mungkin mengalami kesulitan melihat dengan jelas saat terkena sinar matahari langsung atau cahaya yang terang. Yang kedua itu ada bibir, mata, dan kulit kering. Nah, ternyata kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan dehidrasi dan kekeringan pada bagian-bagian tubuh seperti bibir, mata, maupun kulit. Nah, selanjutnya itu ada dampak kekurangan vitamin A. Dampak kekurangan vitamin A itu apa? Itu dapat menyebabkan yang pertama itu buta. Kekurangan vitamin A yang parah dapat menyebabkan kebutaan. Nah, ini terjadi karena vitamin A kan sangat penting untuk kesehatan mata, terutama dalam membentuk pigmen visual yang diperlukan untuk melihat dengan jelas. Dan yang kedua itu ada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, vitamin A juga berperan penting dalam memelihara sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh, yang mana dia meningkatkan resiko terhadap infeksi dan penyakit. Yang ketiga ada kematian bayi dan anak-anak di negara-negara berkembang. Nah, ternyata kekurangan vitamin A juga adalah masalah paling serius di negara-negara berkembang. Dampak yang paling tragis adalah kematian anak-anak akibat kekurangan vitamin A yang parah. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa kekurangan vitamin A yang pertama itu ada rabun senja atau penurunan penglihatan saat senja. Nah, ini adalah kondisi di mana penglihatan memburuk, terutama saat cahaya mulai redup seperti saat matahari terbenam. Yang kedua itu ada keratomalasia atau kornea kering. Nah, kondisi ini di mana kornea lapisan bening di depan mata menjadi kering dan rentan terhadap kerusakan. Yang ketiga itu ada xerofotalima. Nah, atau kekeringannya konjuktiva di kornea. Ini adalah kondisi di mana selaput lendir yang melapisi mata menjadi kering dan terjadi kerutan, kekeruhan, serta pelunakan pada kornea. Yang keempat itu ada mata buta. Nah, kondisi yang paling parah ini di mana seseorang kehilangan penglihatannya sepenuhnya. Nah, menurut WHO, kekurangan vitamin A itu masih menjadi masalah-masalah serius serta masalah-masalah global, terutama di negara-negara berkembang. Jumlah anak yang berpengaruh dan bahkan kehilangan penglihatannya karena kekurangan vitamin A ini adalah hal-hal yang sangat memprihatinkan. Separuh dari anak-anak yang kehilangan penglihatannya ini bahkan dapat mengalami kematian dalam waktu 12 bulan. Nah, setelah mengalami kebutaan, menunjukkan urgensi untuk pencegahan dan pengobatan yang tepat waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan vitamin A. Yang pertama itu ada keracunan akibat kelebihan vitamin A.
Ternyata mengonsumsi vitamin A melebihi dosis yang dianjurkan juga dapat menyebabkan keracunan. Nah, kebanyakan kasus keracunan terjadi akibat konsumsi suplemen vitamin A dalam dosis tinggi tanpa pengawasan medis. Efeknya bisa sangat serius, termasuk kerusakan hati dan saraf yang bersifat permanen. Ini dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati dan sistem saraf dapat bertahan sepanjang hidup. Efek samping lain dari kelebihan vitamin A itu apa? Yang pertama itu ada rasa lelah. Kelebihan vitamin A juga dapat menyebabkan rasa lelah dan kelemahan umum. Ini mungkin karena pengaruh kelebihan terhadap sistem saraf dan metabolisme tubuh. Yang kedua itu ada sakit kepala dan pusing. Nah, gejala seperti sakit kepala dan pusing juga dapat muncul akibat kelebihan vitamin A. Ini mungkin karena efek dari sistem saraf pusat. Mual dan perut kembung. Nah, konsumsi berlebihan vitamin A juga dapat memicu gejala pencernaan seperti mual dan perut kembung. Ini dapat terjadi karena vitamin A berperan dalam pengolahan kesehatan seluruh sistem pencernaan. Nah, tindakan yang dapat diambil untuk menghindari kelebihan vitamin A ini apa? Yang pertama, sangat penting untuk mengikuti dosis yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan atau petunjuk pada suplemen vitamin A. Nah, jika seseorang mempertimbangkan suplemen vitamin A, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau profesional kesehatan terlebih dahulu, terutama jika ada kekhawatiran tentang asupan yang berlebihan. Yang terakhir itu penting juga untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan memastikan tidak terjadi konsumsi berlebihan vitamin A dari makanan tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang angka kecukupan gizi AKG vitamin A. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, yang pertama itu ada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Itu dianjurkan untuk mengonsumsi 375 mikrogram. Nah, bayi pada usia ini biasanya mendapatkan asupan vitamin A dari ASI atau air susu ibu atau formula susu bayi. ASI mengandung vitamin A dalam jumlah yang mencukupi memenuhi kebutuhan bayi dalam rentang usia ini. Nah, yang kedua itu ada bayi 7-12 bulan. Itu dianjurkan mengonsumsi 400 mikrogram. Seiring dengan pertumbuhan, kebutuhan vitamin A pada bayi sedikit meningkat. Selain ASI atau formula susu bayi di usia ini juga mungkin mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI yang mengandung vitamin A. Yang ketiga itu ada anak usia 1-3 tahun. Nah, ini dianjurkan untuk mengonsumsi 400 mikrogram. Nah, anak-anak pada usia ini masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Mereka memerlukan asupan vitamin A yang memadai untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan sel-sel tubuh mereka. Dan yang keempat ini ada anak usia 4-6 tahun. Itu dianjurkan mengonsumsi 450 mikrogram. Nah, kebutuhan vitamin A meningkat sedikit saat anak-anak memasuki tahap ini. Ini sejalan dengan kebutuhan tubuh yang bertambah dengan pertumbuhan dan aktivitas fisik yang semakin aktif. Nah, selanjutnya itu ada anak usia 7-9 tahun. Itu dianjurkan mengonsumsi 500 mikrogram. Kebutuhan vitamin A yang sedikit lebih tinggi untuk anak-anak ini di kelompok usia ini mungkin karena pertumbuhan dan perkembangannya terus berlanjut serta aktivitas fisiknya yang semakin intens. Dan yang keenam ini ada anak usia 10-12 tahun, bayi laki-laki dan perempuan. Itu mengonsumsi 600 mikrogram. Nah, pada usia ini kebutuhan vitamin A relatif stabil untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Namun, penting untuk memastikan bahwa kebutuhan ini terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya ada remaja. Nah, remaja pada usia 13-15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan juga mengonsumsi 600 mikrogram. Remaja memasuki fase pertumbuhan pubertas yang membutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Vitamin A ini penting untuk mendukung perkembangan sel dan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Selanjutnya ada dewasa, laki-laki usia kurang lebih 15 tahun ke atas ini mengonsumsi 700 mikrogram. Nah, pada usia dewasa ini laki-laki memerlukan sedikit lebih banyak vitamin A daripada remaja. Ini mungkin seiring dengan kebutuhan energi dan metabolisme yang lebih tinggi. Sementara
Untuk perempuan dewasa usia di atas 15 tahun juga memerlukan 600 mikrogram. Nah, dewasa perempuan juga membutuhkan asupan vitamin A yang memadai untuk mempertahankan kesehatan sel dan kekebalan tubuh, walaupun kebutuhan sedikit lebih rendah daripada pria dewasa. Nah, ini penting untuk diingat bahwa AKG adalah pedoman untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup dan kebutuhan individual dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, selalu penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika ada kekhawatiran tentang asupan nutrisi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Nah, yang pertama itu program suplementasi makanan. Nah, program suplementasi makanan ini adalah strategis efektif untuk mengatasi kekurangan vitamin A, terutama di daerah-daerah yang akses terbatas terhadap makanan yang kaya akan vitamin A. Program ini dilakukan untuk memberikan suplemen dalam bentuk tablet atau suntikan secara rutin kepada populasi yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Contoh, di negara India telah melaksanakan program suplementasi vitamin A di mana mereka memberikan kapsul vitamin A kepada anak-anak di bawah 5 tahun untuk mengatasi defisiensi vitamin A. Dan kedua, mengelola makanan dengan benar. Nah, cara memasak dan mengolah makanan ternyata dapat juga mempengaruhi kondisi nutrisi termasuk vitamin A. Menghindari overcooking atau metode masak yang mengurangi kadar nutrisi penting, dan memiliki metode seperti mengukus atau merebus dengan jumlah air yang sedikit dapat membantu mempertahankan nutrisi. Contohnya, memasak sayuran seperti wortel dengan cara dikukus daripada direbus dalam jumlah air yang banyak dapat membantu mempertahankan kandungan vitamin A. Yang ketiga itu ada bertani dan berkebun. Nah, ternyata bertani dan berkebun juga dapat menjadi solusi praktis dan terjangkau untuk memperoleh makanan kaya akan vitamin A. Tanaman seperti wortel, bayam, ubi jalar, dan banyak buah-buahan memiliki kandungan vitamin A yang lebih tinggi dapat ditanam di kebun atau pekarangan rumah. Nah, kita bisa mengambil contoh, masyarakat dapat membudidayakan sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin A di halaman belakang rumah atau lahan kosong yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Dan melalui program-program suplementasi makanan, pengolahan makanan yang benar, dan praktik pertanian dan berkebun, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah produktif untuk mencegah kekurangan vitamin A dengan cara ini. Nah, mereka juga dapat memastikan bahwa tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, dan pertumbuhan sel tubuh yang lebih optimal. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya tentang pengertian vitamin A, sumber-sumber vitamin A, fungsi vitamin A, kelebihan kekurangan vitamin A, serta upaya-upaya pencegahan pengurangan vitamin A, dan asupan gizi, angka kecukupan gizi vitamin A yang telah saya jelaskan sebelumnya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memperhatikan penjelasan video saya dari pertama hingga akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.